merancang kegiatan, satu adalah kemampuan berpikir cepat. Karena dengan berpikir cepat, Anda bisa mengaitkan satu hal dengan hal lain untuk menjadi sebuah konsep kegiatan. Pendesain yang bagus, perancang yang bagus, dia mampu keluar dari zona yang biasa, menjadi ketidakbiasa. Ketika Anda sudah mampu keluar dari zona yang biasa, Anda jadi apa? Ya jadi luar biasa. Desainer itu juga memastikan desain yang dibuatnya terlaksana dengan baik. Maka dia juga menjadi seorang pengendali. Nah, syarat menjadi pengendali itu, dia mampu mengingat banyak elemen yang ada di lingkungannya. Ica, Yunan, Ellen, terus Samira, Zakia, ya Allah. Kurang satu ya. Sela. Oke. Audio Jungle. Audio Jungle. Adik-adik, sebagaimana diawali oleh Kak Pipi tadi, tema kita malam ini adalah bagaimana mendesain sebuah kegiatan, khususnya di lingkup Racana kita, Dewantara dan Kartini, Gedung Surabaya 413414. Tetapi pola kegiatan yang kita rancang di sini juga itu dapat Anda kembangkan di tempat lain. Dapat dikembangkan di tempat lain, di mana Anda juga aktif berkegiatan di organisasi lain. Apakah itu nanti di Ormawa, di organisasi sosial kemasyarakatan di tempat asalmu, boleh Anda kembangkan. Nah, syarat pertama untuk mendesain sebuah kegiatan adalah mampu berpikir cepat. Oleh karena itu, saya ingin, sebenarnya malam ini temanya saya tidak memberikan materi. Kalau saya memberikan materi itu kurang oke di dunia Pandega khususnya ya. Karena Pandega itu tidak mentalnya diberi, tapi mentalnya meraih, mentalnya adalah mencari, mentalnya menemukan. Kalau Anda sudah di Pandega, sudah di perguruan tinggi menjadi mahasiswa, lalu pikiranmu bahwa belajar itu diberi, maka Anda harus mengubah itu. Karena kalau pikiranmu dosen itu harus selalu memberi, berarti Anda adalah gelas kosong yang hanya akan menerima isi kalau ada orang yang mengisi. Padahal Anda bukan gelas kosong, Anda adalah seorang orang manusia yang sudah pada tahap perkembangan remaja tingkat akhir, yang sudah pada waktunya Anda mampu mengambil keputusan untuk dirimu sendiri. Karena itu, pertama mental yang harus dibangun adalah bahwa Anda harus meraih sesuatu, mengusahakan sesuatu. Kalau hanya menunggu pemberian orang, yang Anda terima hanya yang diberi itu. Tetapi kalau Anda berpikir meraih, mencari sesuatu, menemukan sesuatu, Anda akan mendapatkan lebih banyak daripada apa yang diberikan oleh gurumu, dosenmu, juga oleh pembinamu di sini. Itu pikiran pertama ya. Baik, sekarang siapkan satu halaman kosong di bukunya masing-masing. Saya akan menyebut satu kata, lalu dalam waktu 20 detik, tuliskan kata lain yang berhubungan dengan kata yang saya sebutkan tadi. Bisa? Langkah pertama, seorang desainer program, seorang desainer kegiatan, dan desainer apapun pada nantinya, adalah mampu berpikir dengan cepat. Ya. Baik, siapkan satu lingkaran di tengah-tengah halamanmu ini. Lingkaran yang cukup besar. Ya. Oke. Ya nggak apa-apa, kalau besar sekali nanti boleh dituliskan di samping-sampingnya ya. Saya akan sebut satu kata, lalu saya akan berhitung sampai 20 detik. Anda tuliskan kata lain, dalam waktu 20 detik itu Anda ketemu berapa kata lain, nanti kita lihat.
Tuliskan kata gunung. Nah, segera tuliskan sekian kata lain terkait gunung. Saya hitung mulai sekarang. Tuliskan gunung di tengah. Gunung, ya, gunung. Nah, saya berhitung 20 detik. Anda tuliskan kata lain terkait dengan gunung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cukup. Sekarang dihitung berapa kata. Siapa yang mampu menuliskan 20 kata yang berhubungan dengan gunung? 20 kata ada? Ada, Desta, coba bacakan. Kita hitung sama-sama ya, Desta. Satu. Alam, pohon, jurang, tebing, lembah, bukit, sungai, simaksi, cinta alam, pendaki, puncak, satwa, dingin, pramuka, benda jahat, kemah, tektok, gorkor. Wah, pas 20 tepuk tangan. Apa gorkor itu? Passion. Oh, passion. Siapa yang menuliskan 15 kata? Ada, dihitung 15. Yang sampai 15. Ada 15? Tidak ada. Siapa yang 12 kata? Nah, coba 12, Dok. Siapa namamu? Laili. 12 kata yang berkaitan dengan gunung. Coba sebutkan. Mendaki, lari, hutan, hewan, awan, sunrise, curug, alam, vegetasi, pohon, batu, city light. Oke, tepuk tangan ya. 12 kata. Siapa yang menyebutkan atau menuliskan 10 kata? Ada 10 kata. Oke, Luis. Indah, alam, pohon, hewan, sejuk, senang, lelah, camp tinggi, awan. Oke, tepuk tangan ya. 10 kata. Sebenarnya dalam waktu 20 detik, kalau pikiran Anda cepat itu mampu menuliskan 30 kata terkait dengan gunung. Tepuk tangan dulu yang 20 tadi ya. Kalau bisa lebih dari 20 itu bagus. 1 detik, 1 kata. Ya, bisa lebih cepat daripada itu. Baik, buka halaman kosong lagi atau separuh halaman yang masih tersisa boleh. Saya akan sebut 1 kata lagi. Tuliskan kata-kata yang terkait dengan apa yang saya sebutkan ini ya. Kemah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cukup. Dihitung. Siapa yang sampai pada 20 kata? Dihitung aja, dihitung ada berapa kata di dalam tulisanmu di bukumu. Ada yang nyampe 20 kata? Tidak ada. Nah, tadi bab gunung 20 kata oke, Desa ya. Sekarang kemah, padahal kemah ini dekat dengan Anda Pramuka.
Mengapa susah mencari 20 kata terkait kemah? Ada yang 15 kata. Oke, tari. Oh, 17. Oh, boleh. Tenda, pasak, tali, api unggun, tanah, pramuka, bumi, upacara, sepatu, tongkat, fluid, alam, dingin, alam, suami, anak, prajurit. Oke, tepuk tangan ya. Tari memunculkan 17 kata terkait kemah. Ada yang 15 kata? Tidak ada tadi di bawahnya. 14. Oh, coba 14. Lain lagi. Oh, si Desta juga 15. Enggak apa-apa, enggak apa. Mandi, kerjasama, hutan, alam, tidur, senang, bermain, belajar, navigasi. Ya kan mau kemah belanja dulu. Beli bekal ya terus. Apa lagi? Pioneering simbol. Pioner simbol oke. Ya tepuk tangan untuk Laili ya. Coba apa yang kamu pikirkan terkait kemah? Pramuka, healing, senang, gembira, kegiatan, masak, bermain, belajar, senang, diklat, sedih, marah-marah, bentar, panik, berenang. Oh, waduh. Ini pengalamannya ketemu pembina yang keren ini ya. Sehingga dibentak, dimarah-marahi. Yang 10 atau 12 ada? Oke, coba Mbak Dewi. Pramuka, hutan, sungai, anak-anak, ketenangan, healing, nesting, api unggun, penjelajahan, tenda, kebersamaan, refreshing, becek. Betek. Kemahnya di musim-hujan. Coba ini si Yunan. Penjelajahan, camping, pramuka, api unggun, pasak, menanam, memasak, hutan, gunung, tidur. Hutan, gunung, tidur terakhirnya ya. Nah, saudara-saudara, satu Anda mampu berpikir cepat. Yang kedua, coba perhatikan dari kata-kata yang Anda tuliskan tadi, satu balik ke gunung. Coba kalau Anda deteksi pelan-pelan, berapa kata yang sangat urgent terkait dengan gunung? Dari situ. Kemudian sisanya adalah sekelebat pikiran. Coba disortir sendiri, mana kata yang paling berkaitan dengan gunung? Alam, ada berapa kata di situ? Dari sekian kata yang paling berkaitan, mana yang paling penting dibahas terkait gunung? Apakah dinginnya? Apakah selfie-nya? Bencana? Ya, boleh juga bencana. Nah, maksud saya begini. Orang itu hidup dengan ingatan-ingatannya. Ya kan? Kita ini kan merekam sejak kita mampu melihat, sejak kita mampu mendengar, sejak kulit kita mampu merasakan, itu sudah merekam. Merekam tentang panas, merekam tentang dingin, merekam tentang indah, merekam tentang jelek, dan seterusnya. Banyak yang kita rekam. Nah, latihan semacam ini, itu adalah cara yang efektif untuk menarik kembali long term memory kita, ingatan jangka panjang kita, untuk dibangkitkan kembali menjadi pikiran-pikiran baru. Itu cara salah satunya adalah dengan Anda memilih satu kata yang menjadi topik utama, kemudian Anda munculkan sekian kata lain yang berkaitan dengan itu. Baru disortir, mana yang sangat terkait dengan itu, mana yang paling penting dengan tema utama atau topik utama yang ditentukan tadi. Gitu ya. Nah, yang kedua dari test case sederhana ini, saya masih mendeteksi Anda mengikuti kepramukaan itu karena kesenangan. Mengapa karena kesenangan? Begitu disebut gunung, jangkauannya bisa 20. Tapi kemah yang lebih dekat dengan Anda hanya maksimal di 17. Artinya Anda masih belum
menyelami dunia terdekatmu sendiri yang sekarang sedang diikuti, yaitu dunia kepramukaan. Dan ini kalau dites lagi dengan kata-kata yang lain, nanti bisa melihat peta passion kita, peta perhatian diri kita terhadap sesuatu di mana sebenarnya ya. Nah, nanti bisa Anda latih lagi di rumah terkait itu. Bisa dimulai dari sekarang, kamu kuliah jurusan apa? Seberapa banyak Anda mengenal kata-kata terkait dengan perkuliahan Anda itu? Kalau tidak banyak, berarti pertanyaan lagi, berarti saya kesini salah jurusan ini Kak. Atau dipaksa orang tua, atau ikut teman, dan lain-lain. Belum pada keinginan Anda yang paling tulus, gitu ya. Karena kalau orang sudah mempunyai ketulusan dalam sebuah keinginan, dia akan menggali lebih dalam, dia akan mengembangkan lebih luas, sehingga ketika terdengar sesuatu saja yang terkait dengan kesenangannya itu, passionnya itu, dia akan menjadi bersemangat. Sama dengan Anda ketika Anda tulus mau menjadi seorang pramuka, dengar kata kemah saja sudah kepikiran kapan kemah, dan seterusnya. Dengar kata sanggar saja, maka pikiran Anda akan kapan mampir ya, begitu. Itu kalau Anda sudah pada tahap keinginan yang sangat tulus. Gitu. Itu sama dengan anak saya yang laki-laki itu, anaknya istri saya ya, karena yang melahirkan dia, saya nyponsori aja. Namanya Bagaskara di belakang itu, waktu usia TK, ya antara 5-6 tahun, itu kalau dengar sesuatu yang terkait kereta api, itu dia langsung bersemangat, ekspresif dia. Lalu dia mengingat-ingat, oh ada kereta api Gajayana, ada kereta api Argo Bromo Anggrek, bisa nyebutkan nama-nama stasiun yang dilewati. Karena anak seusia itu, kecenderungan keinginannya baru terfokus di situ. Nah kalau sekarang mulai bergesernya kemana Le? Mulai ke game online itu ya, di belakang itu ya. Ya umumnya anak sekarang ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita kawal prosesnya. Nah itu cara mendeteksi kesungguhan Anda ada di mana. Itu satu. Merancang kegiatan, satu adalah kemampuan berpikir cepat. Karena dengan berpikir cepat, Anda bisa mengaitkan satu hal dengan hal lain untuk menjadi sebuah konsep kegiatan. Siap diikuti sampai sini ya. Baik. Yang kedua, buka halaman kosong lagi. Merancang kegiatan itu selain berpikir cepat, modal kedua adalah imajinatif. Ya. Imajinasinya tinggi. Berani berpikir tidak biasa. Baik, saya akan ngomong, Anda patuhi instruksi saya ini. Gambarlah lingkaran. Ya, silakan digambar. Kata kuncinya adalah imajinatif ya. Nah, saya perintahkan gambarlah lingkaran. Sudah? Perintah kedua, gambarlah lingkaran. Sudah? Perintah kedua sudah? Perintah ketiga, gambarlah lingkaran. Sudah? Perintah ketiga. Perintah keempat, gambarlah lingkaran. Perintah keempat sudah dilaksanakan. Perintah kelima, gambarlah lingkaran. Sudah. Baik, sekarang saya minta Gaza ke depan. Gaza, sini saya. Nah, sekarang tunjukkan gambarmu ke teman-temanmu. Terus jelaskan maksudnya apa. Ya, saya gambar ini karena apa maksudnya? Ya, saya gambar ini
Karena saya berpikir tentang manusia salju. Oh, manusia salju. Ya, lingkaran-lingkaran begini sih. Sudah. Padahal kamu belum pernah ke daerah yang ada saljunya ya? Tapi pernah. Oh iya, kan sering nonton Masa and the Bear. Baik, saya mau coba lagi. Siapa, Ca, namamu? Iya, Ca. Coba tunjukkan gambarmu ke teman lain dan jelaskan. Jadi saya menggambar ini karena kayak bola-bola lingkaran hipnotis gitu loh. Yang tengah gitu. Oke, sudah. Oke, tepuk tangan. Baik. Coba Edelweiss berdiri, Edelweiss. Hadap ke teman-teman yang di sana. Dengan 5 perintah menggambar lingkaran tadi jadi apa coba? Oke, tunjukkan. Maksudnya apa ini? Ini adalah kartun kata. Kartun kata. Iya, kayak gini Kak. Matanya di atas. Oh, matanya agak menonjol di atasnya ya. Pertanyaan saya, apakah roda sepeda motor itu bukan lingkaran? Lingkaran. Apakah jam dinding yang berbentuk bundar itu bukan lingkaran? Apakah tutup botol itu bukan lingkaran? Tapi mengapa semua gambarnya hampir mirip-mirip? Kalau tidak jadi lingkaran bertumpuk dari yang besar ke kecil, ya jadi semacam boneka beruang atau kodok tadi. Mengapa begitu? Berarti Anda kurang berimajinasi. Imajinasinya adalah masih sesuatu yang sering Anda lihat, ya toh? Bahwa kalau orang ngomong lingkaran ya pasti garis tidak terputus membentuk circle begini. Padahal banyak benda lain yang juga dia menyimbolkan lingkaran. Ya apa ya? Itu mendeteksi 2 hal. 1, kurang imajinatif. 2, tidak berani. Sebenarnya kepikiran tetapi tidak ada keberanian untuk menuliskan. Takut salah mendengar kata lingkaran, karena dari kecil waktu TK sampai SMP matematika bentuknya lingkaran ya seperti itu ya. Nah, pendesain yang bagus, perancang yang bagus, dia mampu keluar dari zona yang biasa menjadi ketidakbiasa. Ketika Anda sudah mampu keluar dari zona yang biasa, Anda jadi apa? Ya jadi luar biasa. Karena orang luar biasa itu yang nggak biasa. Ya toh? Ya. Nah, kalau Anda ingin menjadi pendesain yang spesial, ya harus berani keluar dari kebiasaan. Itulah mengapa di dunia desainer, sesuatu yang unik, tidak lazim, itu menjadi sangat menarik, dan itu menjadi yang laku, tinggi. Bukan berarti yang lain tidak laku. Kalau ada lomba desain rumah, keumuman rumah itu atapnya ya segitiga limas begini, maka ketika ada yang mampu menciptakan atapnya seperti jamur, itu menjadi pemenangnya. Ketika ada yang menciptakan atapnya seperti bentuk yang lebih unik dari biasanya, dia yang jadi pemenangnya. Keseringannya begitu. Karena tidak biasa, dia berani keluar dari kebiasaan. Sama-sama sebuah pelatihan, umumnya pelatihan ya berarti ada narasumber, ada pesertanya semua pasti bawa buku dan pulpen kan begitu. Dan wajib ngadep langsung ke narasumber yang di depan ya. Karena Anda terbiasa menyaksikan yang seperti itu dan mengalami yang seperti itu. Tetapi suatu ketika Anda mengikuti pertemuan pramuka di luar negeri, terutama nanti ketika pertemuan orang dewasanya, sebuah pelatihan bagi pembina atau pelatih pramuka, sesi itu sangat santai, sangat fleksibel. Yang penting semua masih fokus pada yang menjadi pokok bahasan utama. Jadi misalkan ada yang jadi narasumber di sini menjelaskan, ada pesertanya di belakang sambil buat kopi di pantry begini. Sini disediakan air panas terus dia buat kopi, tapi pandangannya masih tetap mengarah ke narasumbernya sambil dia buat kopi. Dia sudah tidak berorientasi lagi pada norma proses seperti kita ini,
tetapi dia berorientasi pada tujuannya, bahwa tujuan saya di ruangan ini adalah untuk mengikuti sesi, memahami materi yang disampaikan oleh narasumber, tetapi saya masih dalam koridor tidak mengganggu orang lain belajar. Nah, itu situasi pelatihan-pelatihan yang berkembang tidak di Indonesia. Karena di Indonesia masih sangat normatif, bahwa yang menjadi guru narasumber itu harus selalu dihormati dengan pesertanya diam, memperhatikan. Ya Pak ya? Padahal belum tentu juga paham, meskipun Anda diam. Gitu ya. Padahal bisa jadi kelihatannya tidak fokus kepada narasumbernya, tetapi sangat memperhatikan. Setelah itu dia bisa mempertanyakan, setelah itu dia bisa memberi pandangan, pendapat yang berbeda. Gitu. Nah, kata kunci yang kedua, menjadi seorang desainer kegiatan itu punya imajinasi yang tinggi. Yang penting tidak kelewat batas, gitu ya, tidak kelewat batas. Kita tahu norma-norma yang berlaku di tempat kita. Baik, sampai sini bisa diikuti? Bisa ya. Yang ketiga, karena pada akhirnya nanti akan menjadi seorang pengendali kegiatan, desainer itu juga memastikan desain yang dibuatnya terlaksana dengan baik. Maka dia juga menjadi seorang pengendali. Nah, syarat menjadi pengendali itu, dia mampu mengingat banyak elemen yang ada di lingkungannya. Sekarang saya ingin bertanya kelompok Bung Hatta. Siapa kelompok Bung Hatta? Ya, ketuanya siapa? Galang. Loh ya. Lah ini semua menunjuk ke arahmu. Bung Hatta, ketua kelompoknya siapa namanya? Galang. Ya, coba Galang berdiri. Lang, saya ingin Anda menyebutkan nama lengkap anggota kelompokmu satu persatu. Sini. Kalau nggak nama lengkap ya nama panggilan. Ada berapa anggota kelompokmu? Berapa? Tadi sudah kenalan belum? Sudah tapi lupa. Sudah tapi lupa. Sekarang ingat-ingat kembali, lihat wajahnya. 1, 2, berapa anggotamu? 6 sama saya. 6 denganmu, berarti kamu menghafal 5 yang lain. Sebutkan namanya satu-satu. Apa ya? Coba yang diingat, siapa yang diingat dari 5 itu? Yang saya ingat itu hari ini. Mana hari ini? Tunjukkan. Mana hari ini? Hari ini, yang kedua. Aisyah. Aisyah, mana Aisyah? Yang apa? Yang berkacamata seperti saya, Kak. Ya. Ada sebutkan ciri khusus. Yang ketiga siapa? Sudah. Waduh. Saya agak susah ingat sama orang. Baik, sekarang kenalan lagi dengan anggotanya ya. Yo ke situ mendekat. Kelompok cutnya Aden mana? Siapa ketuanya? Gaza. Ya, saya ingin ngecek Gaza apakah hafal dengan anggotanya. Ya, sebutkan satu-satu, berapa jumlah anggotamu? Jumlah anggota pengantin ada 4 dengan saya. Ya, yang pertama ada Dewi, ada Isa, ada Rara. Dewi Iza Rara. Apa nama lengkapnya? Dewi nama lengkapnya siapa? Dewi Quratul Aini. Rara siapa namanya Rara? Rara Kurnia. Megasari. Nur Ramadan. Ramadan. Satu lagi siapa? Izazil Maupira. Maupuri. Izazil. Waduh. Ya. Namanya Izazil. Jadi ingat Azazil. Tahu Azazil? Ya, tapi itu Izza itu artinya enggak, Izza itu artinya kejayaan ya. Izazil ya. Baik, saya beri waktu 2 menit, kenalan lagi, akrab, tahu nama lengkap anggota kelompoknya. Ayo melingkar di kelompok masing-masing. Syarat ketiga, seorang pendesain, pengendali kegiatan itu dia hafal nama-nama siapa teman di sekelilingnya. Ya, silakan melingkar lagi di tiap kelompok, kenalan
Nanti saya tes lagi satu-satu 2 menit. Baik, cukup. Halo. Sekarang cek kelompok Bung Karno, mana Bung Karno? Ya, ketuanya siapa? Nah, cek Yunan sudah kenal dengan yang lain nggak? Sebutkan, nggak usah lihat catatan. Ya, boleh berdiri. Berdiri, sebutan satu-satu siapa saja itu namanya. Kenalkan anggota kelompokmu. Kelompok saya ada Ellen, yang kedua ada Ica, ketiga ada Safira, ada Zakia, ada Sheila, ada Sabila. Sudah? Sudah, insya Allah. Namamu sendiri siapa? Nama saya Yunan. Yunan siapa? Yunan Sabit Azirahman. Oke. Baik, ini baru tes untuk ketuanya. Nanti salah satu anggotanya disampling ya. Ki, coba Ki, kamu kelompok apa Ki? Cut Mutia, nggak usah nyak. Kalau Cutnya Din itu ya, Cut Mutia. Oke, kenalkan anggota kelompok Cut Mutia. Berdiri, tunjukkan satu-satu. Yang lain perhatikan ya, coba ayo. Aulia Putri. Terus Novita Sari. Novita. Sari Saika. Devita Dwi Yulika. Baik. Ta Desta, anggotamu kelompok apa ini Ta? Kenalkan coba. Vika Rahmarido, menyambungkan jurusan PTP. Dari Lamongan. Eki Nur Afiatur Rahma dari Trenggalek. Oh, dari Surabaya. Jurusannya PGSD. Terus Laili Mas Rifa dari Trenggalek, jurusannya tetap di sana. Edelweiss Rosa Audina dari Gresik, jurusan PGSD. Nur Aulia Azara, jurusan teknik mesin dari Madiun. Semoga tepuk tangan ya. Nah, bisa nama lengkap aja. Desta, nama lengkap, nambah jurusan dan alamat rumah, alamat asal. Itu artinya kenalannya sudah agak meningkat. Nah, kamu coba nama lengkap aja dari 5 anggotamu yang lain. Dari yang ujung sana. Oh iya. Ya. Hari ini Salsa Bilatul. Ya. Hari ini Salsabila tuh Najwa. Ya. Terus yang kedua? Duh. Yang kedua, sebelah kirinya hari ini. Vanessa, Marta, Aziza. Terus sebelah kirinya Vanessa. sebelah kirinya Amira Salwa Asila. Terus Sebelahnya ada sebelahnya
Banyak itu ada cerita duit Kartika. Wah, cerita terus. Terus sebelahnya Sebelah kirinya cerita. sebelah kirinya cerita itu ada Aisyah Said Bob Said. Sudah. Nah, Oke, terima kasih dulu. Tepuk tangan. Besok kalau Galang masih gak hafal nama lengkap anggotanya, diapakan enaknya ini? Nyanyi ya. Nah, saudara-saudara, satu hal kelebihan seseorang yang akan menjadi pengelola. Pengelola itu kata lainnya apa? Apa? Manajer. Manajer itu dapat dengan cepat menghafal timnya, salah satunya ya. Karena dia akan bekerja dalam tim sebagai pengelola itu. Maka langkah pertama ketemu orang itu kenalan lah. Kenalan. Ya. Kenalan. Kenalkan nama saya Galang gitu. Nama kakak boleh kenalan gitu ya. Yang penting sopan. Jangan tiba-tiba jenengmu siapa? Gak sido lang balik kanan nanti ya. Gitu. Nah, pertanyaan saya, di antara Anda ber-32 tadi laporannya Ketua Reka Kerja. Siapa yang hafal 31 nama yang lain? Karena Anda satu angkatan GPR ini 32 orang tadi laporannya Ketua Reka Kerja. Nah, pertanyaannya, ada nggak di antara Anda satu orang ini yang menghafal 31 yang lain? Nama panggilan dulu boleh, siapa yang mau nyoba? Tak kira kamu Zah. Kok tiba-tiba nunjuk kirinya ini Dewi. Siapa yang mau mencoba menunjukkan satu-satu ini namanya siapa? 31 orang yang lain. Mulai Ica, Rara, Dewi, Aisyah, Jelita, Arini, siapa lagi? Hafal sebutannya yang lain, Novita dan seterusnya. Oke, Dewi kita coba. Tepuk tangan untuk Dewi. Ayo berdiri. Sebutkan satu-satu gini. Nah, diurut dari Gaza ke sini. Nah. Dimulai dari saya Dewi. Ini Gaza, itu Desta, itu Nara, ini Vika, ya kan? Ini Evi, terus sebelahnya Evi itu Laili, sebelahnya lagi ada Louis, sebelahnya lagi Galang, sebelahnya lagi Amira, Fani, Arini, Hanisa Eka, terus Novi, Aulia, Aisyah, Jelita, Rifki, Lara, Iza, Tari, Mbak Devita, Mbak Sabila, terus aduh ya Allah, Ica, Yunan, Ellen, terus Samira, Zakia, ya Allah. Kurang satu ya. Sela. Oke. Desa mana yang namanya Novita? Terus ah? Enggak disebutin. Enggak disebutin. Yang namanya Ellen mana ta? Desa. Belakangnya Yunan. Oh, belakangnya Yunan. Oke. Ya. Yang namanya baik PR untuk semua. Malam ini harus hafal, besok pagi dicek hafal 31 yang lain. Tidak ada lagi yang nyebut hei mbak, dek, tidak ya. Sebut dengan namanya. Lang, kamu senang dipanggil Japrak atau dipanggil Galang? Galang. Meskipun rambutmu Japrak. Tahu Japrak ya? Kayak Sonic gitu, tahu film Sonic? Sonic the Hedgehog. Sonic si Landa. Asik. Tapi orang tetap gak suka kalau
tidak dipanggil dengan namanya, ya Pak ya. Meskipun itu nama julukan terkeren sekalipun, pada dasarnya tiap orang itu senang kalau dipanggil dengan namanya. Karena nama itu sudah disabda sama orang tua sebagai doa ya. Meskipun sudah punya julukan, dia akan tetap senang dipanggil namanya. PR untuk angkatan ini. Wajib hafal teman satu angkatannya. Apa tadi modalnya mendesain kegiatan? 1, mampu berpikir cepat. 2, imajinatif. 3, yes, cepat menghafal anggota timnya, menghafal situasi di sekelilingnya, maka dia dapat mudah mengaitkan satu hal ke hal yang lain gitu ya. Audio Jungle. Audio Jungle.